Good people, tadi kalau Anda mengikuti perbincangan saya dengan Ananda tadi, tentu banyak hal yang menarik yang dilakukan oleh anak-anak muda. Bagaimana Ananda dan teman-teman bukan saja membantu memberikan makanan, yang memberikan bantuan APD kepada para tenaga medis di rumah sakit, tapi katanya ada disisipkan pesan atau surat. Ananda, coba ceritakan apa isi surat atau isi apa itu? Sebenarnya pesannya beragam sekali Bang Andi. Nah, mungkin contohnya aja satu yang mungkin Anda bisa sharing Bang Andi ya. Iya, coba Contoh bisa. misalkan kayak eh, semangat untuk pahlawan-pahlawan garda terdepan kami. Di balik perjuangan kalian ada doa yang kami selalu sisipkan di setiap malamnya, seperti itu Bang Andi. Wow, jadi bukan cuma mereka menerima pemberian kalian, tapi kalau membaca pesan kalian untuk membangkitkan semangat ya. Tenaga medis juga sangat memerlukan semangat moral Bang Andi. Jadi biar psikologisnya bisa terangkat juga, walaupun kita tidak bisa memberikan banyak sumbangsi kita, tapi sedikitnya apa yang kita bisa berikan semangat itu bisa berarti bagi para tenaga medis kita, seperti itu Bang Andi. Nah, Ananda, ini kan kalau dilihat apa yang terjadi di Bali misalnya, pariwisata kan sekarang terpukul sekali ya, dan banyak orang kehilangan pekerjaan ya. Gitu. Dari mana ini donasinya di tengah situasi sulit seperti itu? Jadi selama ini Anda menggunakan berbagai cara Bang Andi, termasuk Anda juga menggalang dana, termasuk juga Anda bekerja sama dengan para CSR Bang Andi yang ada di Bali. Jadi ada nih teman-teman yang sebenarnya mereka pengen traveling Bang Andi ke luar negeri. Nah akhirnya mereka melihat situasi seperti ini, ada yang lebih membutuhkan, akhirnya uang tabungannya mereka itu dipakai, disisihkan untuk membantu para saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti itu Bang Andi. Banyak orang baik lah ya di sekitar kita ya. Astungkara, bener Bang Andi. Nah soal sembako tadi dibagikan ke siapa ini sembako ini? Kita bagikan kepada para pekerja yang selama ini belum bisa kembali ke rumah Bang Andi. Itu yang pertama, sektor pertama. Sektor kedua juga kita menjemput bola Bang Andi. Jadi kita langsung ke daerah-daerah terisolir yang ada di Bali Bang Andi, seperti Bangli, seperti Jemberana. Dan kita juga sektor ketiganya kita juga menyasar Yayasan Tunanetra Bali, seperti itu Bang Andi. Karena mereka kan selama ini pekerjaannya adalah untuk pijat, massage seperti itu Bang Andi, dan konser-konser amal. Nah, karena pandemi ini akhirnya mereka sama sekali tidak memiliki pemasukan Bang Andi. Nanda, kalau ada orang yang ingin mendukung apa yang Nanda dan teman-teman lakukan, ingin juga ya katakanlah berdonasi. Jadi caranya gimana Nanda? Untuk penggalangan dana sendiri sebenarnya kita sudah off-kan Bang Andi kemarin, tapi kita juga udah memiliki rekening khusus Bang Andi di Satu Padu Indonesia. Dan sebenarnya sekarang kami lebih dari Satu Padu Indonesia lebih mengutamakan kolaborasi-kolaborasi yang bersifat dari seperti bukan uang Bang Andi, lebih ke sifatnya ibaratkan alat-alat MCK seperti itu Bang Andi, lebih ke sifatnya langsung sembako seperti itu, karena di Bali ini ada beberapa desa yang saat ini sedang seperti lockdown lokal Bang Andi, karena beberapa ada yang mayoritas seperti masif terhadap reaktif tesnya Bang Andi. Jadi itulah yang ingin kita kolaborasikan Bang Andi. Jadi untuk siapapun yang kiranya memiliki keinginan untuk membantu berkolaborasi, bisa mungkin menghubungi kami via DM di Instagram Satu Padu Indonesia Bang Andi. Baik Nanda, hebat anak-anak muda ya sudah mau berbuat baik untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi semoga banyak orang yang ikut mendukung apa yang kalian lakukan ya. Satu Padu Indonesia. Bali bersatu padu. Oke, Ananda, terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan lelah berbuat baik ya. Amin. Terima kasih Bang Andi. Iya. Nah, sekarang kita ke Mbak Diani yang juga melakukan hal baik dalam hidup dia di dalam situasi dan kondisi yang bahkan sulit secara ekonomi yang juga berdampak pada usahanya. Mbak Diani, coba cerita kegiatan Anda sebelum COVID ini sebenarnya apa? Saya wedding organizer, event organizer, nulis buku juga, siaran juga di Radio Sonora. Apa akibat dari COVID yang dirasakan oleh Mbak Diani dalam konteks usaha? Ini dahsyat banget sih Bang Andi, karena baru pertama kali dalam hidup saya, baru kali ini tuh zero income. Sama sekali nggak ada penghasilan?
Nggak ada, karena klien-klien wedding saya membatalkan semua, postpone, bukan membatalkan, menunda. Lalu saya juga sebenarnya ada kontrak besar event di sebuah mall yang saya tahu keuntungannya pasti besar, itu juga batal. Jadi benar-benar zero income. Oke, jadi di tengah situasi sulit seperti ini, kok saya dengar Mbak Diani malah lakukan hal yang baik gitu loh. Malah melakukan apa? Membantu. Coba ceritakan apa yang dilakukan. Bukan suatu hari sih, setiap hari saya nulis di Facebook. Nah, salah satu tulisan saya itu saya bilang, teman-teman kita work from home ya, nurut pemerintah. Saya bilang gini, Tuhan pasti akan melepaskan kita dari situasi ini, saya percaya. Tapi juga jangan mencobai Tuhan. Kalau sekarang saatnya disuruh tinggal di rumah, ya nurut tinggal di rumah. Ternyata Bang Andi, postingan saya itu menuai komen-komen negatif. Hah? Iya, pada Anjuran bilang kebaikan tapi mereka pada dikomentari bilang secara gini. negatif. Gimana? Iya, mereka bilang enak aja situ bilang harus work from home, situ ada uang kali gitu kan, mereka nggak tahu juga keadaan saya kan. Kita ini gitu loh, yang buruh harian, lebih baik saya mati di jalan daripada mati di rumah kelaparan keluarga saya. Waduh, saat itu saya baru tersentak, maksudnya wow. So Diani bilang dalam hati, so I must do something, nggak boleh asal ngomong. Oke, gimana nih cara bantu mereka? Oke, jadi penggalangan dana ini untuk apa akhirnya tujuannya? Memang untuk membantu ojol dan buruh harian, Bang Andi. Nah, bantuannya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang, Bang Andi. Kenapa uang? Nah, sebenarnya nih dalam kaitan COVID ini juga, yang saya nih nggak boleh keluar rumah, karena saya tinggal dengan ibu saya yang usianya 81 tahun. Dan suami saya bilang kita harus komit, karena kan katanya yang paling rentan kan orang yang berusia 70 tahun ke atas ya. Nah, jadi saya pikir saya nggak bisa bagi-bagi sembako secara langsung. Caranya gimana ya? Transfer. Gitu, Bang Andi. Oke, menarik. Nanti ceritakan lebih lanjut ya. Tantangan yang dihadapi ketika menggalang dana untuk kemudian membantu. Nah, nanti ceritakan bagaimana kelanjutannya. Good people, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi untuk sementara kita break dulu. Ikuti terus Good People.